Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita dan rencana saya untuk kedepannya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan untuk berada di sini. Dan saya berharap kalian semua bisa mendengarkan saya. Terima kasih. Amin. Yang pertama-tama, saya berencana untuk melanjutkan studi saya di Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan bisnis dan manajemen. Pada waktu yang bersamaan, saya ingin membuka sebagian bisnis. Salah satu bisnis yang saya ingin jalankan adalah membuka kafe di berbagai wilayah di Aceh. Rencana saya, bisnis ini sudah bisa mulai beroperasi mulai bulan Mei 2024. Setelah membuka cabang pertama, saya akan membuat lagi di daerah-daerah di sekitar situ. Setelah bisnisnya sudah relatif stabil, saya ingin membuka pabrik refinery mini dengan kapasitas 100 ton sehari. Saya ingin mempunyai pabrik kelapa sawitnya sendiri. Selama ini Aceh membawa CPO-nya ke Medan untuk diolah di sana dan dijual lagi ke Aceh. Menurut saya itu adalah hal yang ironis, karena kenapa kita harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih banyak. Setelah pabrik ini sudah mulai berjalan, saya tetap ingin lulus tepat waktu dan berencana bekerja di perusahaan corporate selama beberapa waktu. Saya tetap ingin bekerja karena saya ingin merasakan apa yang karyawan saya rasakan. Setelah bekerja, saya ingin membuka beberapa bisnis hiburan. Setelah saya sudah mencapai keuangan yang stabil dan bagus, saya ingin memasuki dunia politik dan saya ingin mencapai goal saya menjadi menteri. Setelah itu, setelah saya memasuki dunia politik dan saya sudah mulai aktif dan saya sudah memiliki jaringan yang bagus, saya baru ingin berkeluarga. Sekarang untuk yang Indonesia, visi misi Indonesia. Pada masa yang akan datang, saya berharap Indonesia sudah semakin maju di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan lingkungan. Indonesia masih banyak sekali masyarakat yang belum merasakan kehidupan yang nyaman. Contohnya di wilayah Indonesia bagian timur, banyak orang yang kesusahan untuk mendapatkan akses ke berbagai hal seperti pendidikan dan teknologi. Hal ini akan berdampak ke kualitas sumber daya manusia kita. Menjaga lingkungan juga tidak kalah penting. Masih banyak hal yang harus diperhatikan. Contohnya ketentuan untuk menambang atau menanam kelapa sawit. Dengan adanya sektor tersebut, pasti lingkungan di sekitar wilayah tersebut akan tercemari. Di masa depan, saya berharap Indonesia lebih memperhatikan hal-hal tersebut. Banyak sekali potensi dan sumber daya alam yang Indonesia bisa gunakan untuk memperkuat negeri ini. Sayangnya Indonesia masih belum bisa menggunakan hal itu secara maksimal. Di masa yang akan datang, saya yakin kalau semua hal ini dijalankan dengan baik, Indonesia menjadi negara maju. Dengan sumber daya manusia yang rendah, Indonesia akan sulit berkembang dan bersaing dengan negara-negara berkembang lain. Sumber daya manusia yang bagus akan berdampak kepada seluruh bidang yang disebutkan sebelumnya. Saya berharap di masa depan Indonesia bisa lebih waspada terhadap industri pendidikan. Dengan adanya kemajuan sektor di pendidikan, pasti Indonesia bisa lebih berkembang. Setelah sektor pendidikan sudah mulai berkembang, Indonesia sudah bisa memberantas korupsi agar kestabilan politik dan penyaluran dana tidak terhalang. Kalau dua hal ini sudah mulai dilakukan, ekonomi di negeri ini pasti akan lebih maju. Saya bermimpi Indonesia bisa menjadi negara maju dengan laju ekonomi yang tinggi. Dengan adanya laju ekonomi yang tinggi, pemerintah di Indonesia akan lebih leluasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk rakyat dan untuk negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.